Assalamualaikum, salam dan bahagia. Sekarang kita masuk kepada materi kita yang kedua, yaitu media promosi. Ada 3 subpokok bahasan mengenai media promosi. Yang pertama, mengenal media promosi. Yang kedua, bentuk-bentuk promosi. Dan yang ketiga, macam-macam promosi. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenal media promosi. Kita lihat apa itu pengertian dari media promosi. Media promosi adalah sarana mengomunikasikan suatu produk atau jasa atau brand atau perusahaan dan lainnya agar dapat dikenal masyarakat lebih luas. Tujuan promosi ada 3, yaitu menginformasikan atau informing, mempengaruhi dan membujuk, persuading, dan mengingatkan, reminding. Tujuan promosi sebagai menginformasikan dapat berupa menginformasikan pasar mengenai keberadaan adanya suatu produk baru, memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari produk tertentu, menyampaikan perubahan harga suatu produk kepada pasar, menjalankan cara kerja dari suatu produk, memberi informasi kepada konsumen jasa-jasa yang diberikan atau disediakan oleh perusahaan, mengurangi rasa ketakutan ataupun kekhawatiran para konsumen. Tujuan promosi sebagai mempengaruhi dan membujuk dapat berupa membentuk pilihan merek, mengalihkan pilihan konsumen ke merek tertentu, mengubah persepsi konsumen terhadap atribut suatu produk, mendorong para konsumen untuk berbelanja pada saat itu juga, memberi dorongan konsumen untuk menerima kunjungan dari wiraniaga atau salesman. Tujuan promosi sebagai mengingatkan, yaitu mengingatkan para konsumen bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan oleh mereka dalam waktu dekat. Mengingatkan para konsumen akan tempat-tempat yang menjual produk perusahaan, membuat para konsumen tetap ingat walaupun tidak adanya kampanye iklan, dan menjaga agar ingatan pertama konsumen pada produk perusahaan. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu bentuk-bentuk promosi. Ada beberapa bentuk promosi, yaitu periklanan atau advertising, penjualan produk atau personal selling, publisitas atau publicity, kemudian direct marketing, public relation, dan promosi penjualan atau sales promotion. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu periklanan atau advertising. Periklanan merupakan bentuk promosi dalam bentuk lisan ataupun penglihatan produk tertentu kepada konsumen dengan tujuan mendorong mereka untuk melakukan pembelian. Berdasarkan media yang digunakan, iklan dibagi menjadi 2, yaitu iklan cetak dan iklan elektronik. Iklan cetak merupakan media untuk mempromosikan suatu produk dalam media cetak seperti koran, majalah, brosur, poster, stiker, dan lain sebagainya. Sedangkan iklan elektronik adalah iklan yang penyebarannya menggunakan media berbasis perangkat elektronik seperti radio, televisi, dan media digital lainnya. Kemudian penjualan pribadi atau personal selling. Personal selling merupakan komunikasi langsung atau tatap muka antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga mereka kemudian akan mencoba dan membelinya. Hal ini dilakukan dengan cara mendatangi tempat konsumen berada oleh seorang wiraniaga. Kemudian bentuk promosi yang berikutnya yaitu publisitas atau publicity. Publisitas merupakan bentuk promosi barang dan jasa secara non-personal, yang mana orang atau organisasi yang diuntungkan tidak membayar untuk itu. Publisitas merupakan pemanfaatan nilai-nilai berita yang terkandung dalam suatu produk untuk membentuk citra produk yang bersangkutan. Publisitas juga dapat memberi informasi lebih banyak dan lebih terperinci daripada iklan. Direct marketing
Direct marketing adalah sistem pemasaran yang bersifat interaktif dengan memanfaatkan satu atau beberapa media iklan untuk menimbulkan respons yang terukur dan atau transaksi di sembarang lokasi. Public relation. Public relation merupakan upaya komunikasi menyeluruh dari suatu perusahaan untuk mempengaruhi persepsi, opini, keyakinan, dan sikap berbagai kelompok terhadap perusahaan tersebut. Promosi penjualan atau sales promotion. Promosi penjualan merupakan bentuk persuasi langsung melalui penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur untuk merangsang pembelian produk dengan segera dan atau meningkatkan jumlah barang yang dibeli pelanggan. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu macam media promosi. Macam media promosi ada 5. Yang pertama media cetak, media online, media elektronik, media luar ruangan, dan media lini bawah. Media cetak merupakan media yang statis dan mengutamakan pesan-pesan dengan sejumlah kata, gambar, atau foto, baik dalam tata warna maupun hitam putih. Ciri-ciri media cetak yaitu praktis, mudah dibaca kapanpun dan dimanapun, bersifat massal karena diproduksi untuk permintaan banyak, kemudian dapat ditemukan sampai daerah pelosok dan dapat disimpan sebagai arsip atau koleksi. Kemudian yang kedua yaitu media online. Promosi online atau daring adalah segala kegiatan komunikasi pemasaran yang dilakukan melalui media internet. Media elektronik. Media elektronik merupakan media dengan teknologi elektronik dan hanya dapat digunakan bila ada jasa transmisi siaran. Jenis-jenis media elektronik terdiri atas televisi dan radio. Macam yang berikutnya yaitu media luar ruangan. Media luar ruangan merupakan media iklan yang dipasang di tempat-tempat terbuka seperti di pinggir jalan dan pusat keramaian seperti billboard, baliho, poster, spanduk, umbul-umbul, dan balon raksasa. Kemudian macam promosi yang terakhir yaitu media lini bawah. Media lini bawah merupakan media-media minor yang digunakan untuk mengiklankan produk. Jenis media lini bawah terdiri atas pameran, direct mail, point of purchase, merchandising, schemes, dan kalender. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk belajar dan mengulangi kembali. Selanjutnya kamu kerjakan latihan yang ada di bawah ini, kemudian kirimkan tugas kamu ke WA Pamong kamu masing-masing. Demikianlah, salam dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.